Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 18 Desember 2021 merupakan masa khusus Advent. Bacaan dibawakan oleh Maria Teresia Widyastuti, Mazmur dilantunkan oleh Mikael Kirieko, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari kitab Yeremia bab 23 ayat 5 sampai dengan 8. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan serta kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah nama yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana Allah telah mencerai beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putera raja. Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah
sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel, hanya Dia yang melakukan perbuatan ajaib. Terpujilah namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, pemimpin umat yang memberikan hukum kepada Musa di Sinai, datanglah dan bebaskanlah kami dengan lengan perkasa. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 1 ayat 18 sampai dengan 24. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Kerjakan apa yang Tuhan mau. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Ibu, Bapa, kaum muda, remaja, dan anak-anak, salam sejahtera, damai dalam Kristus. Hari ini kita mengakhiri pekan ketiga Advent dan sebentar lagi memasuki minggu Advent keempat. Hari ini pula kita sudah memasuki hari kedua Oktiduum, oktav menyongsong Natal. Itu berarti kesibukan kita dalam merayakan Natal sudah semakin terasa. Suasana gembira menyambut Mesias
telah dirasakan dalam pesan yang disampaikan Nabi Yeremia dalam bacaan pertama, bahwa Tuhan yang hidup menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana Allah telah mencerai-beraikan mereka. Yeremia selalu mengajak orang untuk menjalankan perutusan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung jawab agar terciptalah keadilan. Melalui bacaan Injil hari ini, kita diajak belajar pada tokoh utama kita, Yusuf, suami Maria. Injil Matius secara khusus menampilkan tokoh Yusuf dalam berita kelahiran Yesus. Yusuf adalah keturunan Daud dan tinggal di Nazaret. Kita mengenal dia sebagai suami Maria, ayah Yesus. Memperhatikan apa yang disajikan dalam seluruh Injil, tokoh Yusuf tidak terlalu banyak muncul. Namun demikian, bukan kita tidak dapat menemukan teladan hidup yang sangat mendasar dari tokoh yang satu ini. Yusuf adalah pribadi yang penuh dengan keteladanan hidup. Kepekaan dan sikap baiknya, ketulusan hatinya, membuat ia mau menerima Maria sebagai tunangannya, meski ia tahu secara manusiawi dan adat setempat, ia menghadapi risiko yang sangat tinggi bagi hidupnya. Ia sesungguhnya punya alasan untuk meninggalkan Maria. Maria mengandung di masa mudanya sebelum menikah adalah stigma buruk yang bisa diberikan kepadanya pada masa itu dan menurut budaya setempat. Ia tidak meninggalkan Maria, tetapi merangkul Maria menutupi rasa malu Maria. Yusuf juga memiliki ketaatan yang sangat baik. Ia beberapa kali dikunjungi oleh malaikat yang membawa pesan dari Allah, dan setiap pesan yang diterimanya dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Ia juga pribadi yang punya integritas yang kuat. Tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepadanya tidaklah ringan, dan ia bisa dengan mudah mengabaikan atau meninggalkannya. Tetapi ia tidak melakukan itu. Ia sangat bertanggung jawab atas apa yang Allah berikan kepadanya. Secara manusiawi, ia adalah manusia biasa yang memiliki keterbatasan, memiliki kelemahan. Keraguan-raguannya untuk menerima Maria adalah buktinya. Ia bergejolak, mengalami konflik dalam batinnya ketika mengetahui tunangannya hamil. Maka dikatakan dalam Injil, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ia harus memilih menyelamatkan Maria dari hukuman rajam masyarakat Yahudi atau meninggalkannya dengan cara menceraikannya. Yusuf memilih menyelamatkan Maria. Ia tidak ingin mempermalukan dan menjatuhkan martabat Maria di hadapan masyarakatnya. Yusuf akhirnya menerima Maria dengan sepenuh hati, tanpa negosiasi dan dialog. Ibu, bapa, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Bagaimana sikap kita saat menghadapi situasi hidup kita di saat kita dihadapkan pada dua pilihan seperti Yusuf? Santo Yusuf telah memberi keteladanan kepada kita. Kebesaran hatinya, kepekaan dan kematangan imannya membawanya pada pilihan yang tepat. Ia adalah pribadi yang tulus hati dan tidak mau menyusahkan orang lain. Ia mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Ia tidak banyak bertanya, tidak banyak berdiskusi, atau bahkan mendebat perintah. Tetapi ia melakukan yang malaikat pesankan kepadanya. Bagaimana dengan kita?
Apakah kita berani melakukan perintah Tuhan tanpa banyak alasan? Kita diundang untuk merayakan Ekaristi di gereja saat ini. Kita diajak untuk mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan, diundang untuk menjadi pengurus lingkungan, atau menjadi prodiakon. Apa jawaban saya? Beranikah kita seperti Yusuf melakukan kehendak Tuhan tanpa reserve? Selamat memasuki pekan keempat Advent. Semoga kita semakin taat, patuh, dan membuka hati untuk menyambut datangnya Almasih di hari Natal yang segera tiba. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Baik, melalui permenungan hari ini, Engkau telah menghadirkan teladan hidup bagi kami, Santo Yusuf, suami Maria. Ia telah taat mengikuti kehendak-Mu. Ia selalu mentaati setiap perintah yang Engkau sampaikan melalui malaikat. Bukalah mata dan hati kami, agar kami selalu tergerak untuk melihat kehendak-Mu dan mampu melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin.